Alhamdulillah, alhamdulillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Binyamin Dapni, Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Pilar Saga Iksan, Bapak Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Rosid. Yang saya hormati Ketua Praksi Golkar yang juga pembina MPC Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan, Haji Muhammad Ramli, bapak-bapak serta saudara-saudara, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf. Juga kepala OPD yang hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor seluruh Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya. Pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah curahkan semua nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka tasakur bin nikmah, memperingati hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke-14. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya sekalian, hingga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai tausiah yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya mohon maaf, luangkan waktu sedikit. Yang pertama, kita doakan baru saja kemarin Kepala Dinas Pariwisata yang sementara menaungi kegiatan kita baru saja meninggal dunia kemarin. Namanya Bapak Haji Wiwi almarhum. Kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosa dan salahnya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan dan diterangkan alam kuburnya, dijadikan kubur radhah min riyadil jannah. Yang kedua, kita baca suratul Fatihah buat saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat, yang hari ini sampai detik ini masih terus ketimpa musibah yang namanya bencana gempa bumi. Ratusan orang yang jadi korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka-luka. Hari ini kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini kita jadikan doa, apa yang kita niatkan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadiriyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Waladhdallin, amin. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita tasakur binikmah. 14 tahun sudah kota Tangerang Selatan kita nikmati keberhasilannya. Tentunya tidak lepas dari peran legislatif dan peran eksekutif yang insya Allah terus amanah menjalankan amanah dari rakyat dan umat. Amin ya Rabbal. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika bicara syukur kepada Allah, kata Allah, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Saya ingat rangkuman ceramah guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ketika melihat kemaksiatan di satu kaum, ketika melihat kemaksiatan di satu tempat, beliau sampaikan, minum, judi, mabok, zina itu maksiat, haram hukumnya. Apa jawaban pelaku-pelaku maksiat? Duit gua, yang mabok gua, yang judi gua, yang zina gua. Apa urusannya sama lo? Bener, yang judi elu, yang mabok elu, yang zina elu, yang dugem elu, itu maksiat. Kalau maksiat Allah benci. Kalau Allah benci, turunkan azab Allah. Kalau Allah udah turunkan azab Allah, jangankan yang maksiat, kita yang doyan ngaji ikut mati, ikut terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan melalui panggung ini, dakwah itu bukan hanya tugas daripada guru ngaji. Dakwah itu bukan tugas daripada kiai. Dakwah itu bukan hanya tugas para habaib. Kita yang orang Islam bertugas menyampaikan dakwah kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak orang-orang yang belum ibadah agar dijauhkan dari mara bahaya, dari bahla, dari musibah ini kota Tangerang Selatan. Hiburan perlu, tapi hiburan jangan sampai merusak tatanan kebudayaan kita. Ini sekarang sudah ramai yang namanya mengkafir-kafirkan sesama muslim. Mudah-mudahan Tangerang Selatan tidak banyak seperti itu, bahkan tidak ada seperti itu. Fahmi Tamami berdiri di Tangerang Selatan, yang pertama menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan umat, menjaga ukhuwah basoriyah, menjaga ukhuwah watoniyah. Semua sama. Yang sholat subuh pakai kunut bener, yang nggak sholat, yang sholat subuh nggak pakai kunut juga bener, yang nggak bener yang kagak sholat subuh. Yang sholat taraweh 11 bener, yang sholat taraweh 23 bener, yang nggak bener yang nggak sholat taraweh. Jangan jadi permasalahan. Yuk, persatuan dan kesatuan umat harus kita jaga. Yang terpenting, Fahmi Tamami berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah yang namanya radikalisme di setiap wilayah. Kita mulai dari takmir masjid dan musola. Ini tidak akan terlalu berat. Para pejabat legislatif maupun eksekutif menjalankan tugasnya kalau memang kita bersinergi antara umat dan umaroh serta ulama berkesinambungan untuk membina umat bersama-sama. Kalau memang ustadz bukan hanya dakwah, bukan hanya dakwah milik ustadz, pejabat pun punya tugas untuk berdakwah. Dengan apa? Dengan jabatannya beliau bisa berdakwah, memberikan kebijakan, memberikan keputusan,
memberikan hal-hal yang tidak merugikan masyarakat, yang tidak merugikan umat. Begitu juga para dewan kita, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan yang berpihak kepada umat tentunya akan bersinergi antara umat, ulama, dan umaroh. Saya secara pribadi sebagai ketua Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Musolah dan Masjid dan Musola Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah, siap menjalankan amanah ketua umum kami yang besok akan tampil berserta sonetanya. Mudah-mudahan dengan dakwah yang disampaikan melalui musik yang beliau beri judul dakwah budaya atau apapun juga, beliau menyampaikan Tangerang Selatan umat Islamnya harus bersatu, jangan mau dipecah belah. Umat Islam harus bersinergi dengan ulamanya, dengan umarohnya, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu wilayah, dalam suatu kampung, kalau masih ada terdengar sholawat yang berkumandang, maka kampung itu akan dijauhkan oleh Allah dari bala, dari musibah, dari bencana. Insya Allah kalau sholawat terus kita lantunkan di kota Tangerang Selatan. Saya sampaikan hari ini bahwa sebenarnya hari ini kita melaksanakan pesta rakyat, namun tetangga kita di daerah Cianjur, Jawa Barat yang sedang musibah, tentunya kita harus menghargai dan menghormati. Bagaimana caranya? Yuk, yang punya rezeki sedikit silakan, yang punya rezeki banyak silakan. Mohon izin Pak Ketua Dewan, mohon izin para kepala dinas, hari ini saya akan menyentuh Anda dengan rezeki berapapun adanya yang akan kita setorkan ke panitia pelaksana yang akan dikirim ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Setuju Bapak? Setuju Bapak? Ini Bu Haji ada nggak, datang nggak Bu Haji? Bu Haji Airin, ibu saya itu mah, saya lagi nungguin beliau. Ntar saya mau nyanyi gambus buat beliau. Beliau termasuk orang yang berjasa di Tangerang Selatan. Jangan dilupain 10 tahun beliau. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Pak Ben juga jadi wali kotanya, terus menjadi wali kota yang amanah. Kita harus dukung, kita harus memberikan aplaus yang luar biasa kepada para pemimpin kita, terus menjadi fungsi kontrol yang lurus, yang positif kepada para pejabat kita. Kalau memang benar katakan benar, kalau salah ingatkan ya. Yuk, coba saya sudah siapkan ini pengurus Fahmi Tamami yang insya Allah nanti kalau memang ada rezekinya langsung disetorkan ke panitia atau ke pemerintah kota Tangerang Selatan untuk disampaikan ke daerah yang tertimpa musibah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Terus ini berapa aja masukin, mudah-mudahan jadi berkah dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa ngasih banyak, yang penting kita sudah mulai peduli. Hari ini menjadi sorotan ke masyarakat Tangerang Selatan untuk bisa peduli dan berbagi kepada saudara-saudaranya yang terkena musibah. Teruskan yang mencoba nanti diberikan kepada langsung kepada koordinator panitia, yaitu Bapak Haji Imam Mahendra, untuk secara simbolis setelah acara ini saya menyampaikan berapapun
rezeki yang bapak-bapak ibu-ibu berikan mudah-mudahan bermanfaat buat orang-orang yang sedang membutuhkan. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malam bukan cuma kita berdoa kepada Allah, namun implementasi daripada rasa syukur itu harus kita wujudkan. Masyarakat Tangerang Selatan harus bisa membantu, bersinergi dengan pemerintah dengan apa saja yang mereka bisa. Yang ustadz bisa berjuang dengan keustadannya, yang orang kaya bisa berdakwah dengan hartanya, yang pinter, yang berilmu bisa berdakwah dengan ilmunya. Bahkan kembali lagi bahwa pejabat pun bisa berdakwah dengan jabatannya. Ingat, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita bakalan dimintai pertanggungjawaban itu. Kapan saja kita bakalan dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita dapatkan. Imbangi kehidupan kita, imbangi cara-cara hidup kita, imbangi gaya hidup kita dengan apa? Dengan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Kalau memang kita sibuk, kalau memang kita menjadi pejabat yang super sibuk, saya yakin sholat sekali yang dikerjakan itu enggak lebih dari 5 menit, enggak lebih dari 10 menit. Maka laksanakan sholat itu agar menjadi benteng dan perisai di dalam hati kita untuk selalu amanah bahwa Tangerang Selatan ini milik kita bersama. Tangerang Selatan ini harus kita bangun. Tangerang Selatan ini semua infrastruktur kita sudah nikmati. Rumah sakit gratis sudah banyak, RSUD sudah banyak, pelayanannya mudah-mudahan menjadi lebih prima lagi. Ini yang menjadi sorotan masyarakat. Ketika berobat gratis, ketika pendidikan gratis, maka insya Allah masyarakat Tangerang Selatan bisa sejahtera. Amin ya Rabbal